Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita, Sobat Bahasa, di kelas Bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini supaya makin berkembang ya. Terima kasih Sobat. Nah, hari ini kita akan membahas teks prosedur di kelas 11 SMA. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang mendalam, kita lihat dulu yuk contoh teks prosedur yang ada. Nah, ini Ibu sudah siapkan contoh dari teks prosedur. Kalian juga bisa melihat contoh ini di buku Kemendikbud Bahasa Indonesia kelas 11 ya, dengan judul Cara Mudah Mengambil Uang Melalui ATM. Nah, ini singkat saja ya. Nah, seperti ini ya contoh teks prosedurnya, yang jelas ada langkah-langkah ya Sobat ya. Nah, dari teks prosedur yang tadi sudah kalian baca bersama di buku Kemendikbud Bahasa Indonesia kelas 11, dapat kita simpulkan sebuah pengertian teks prosedur, yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengambil uang melalui ATM. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Nah, selain pengertian, teks prosedur juga sama nih dengan teks yang lain, memiliki fungsi. Apa sih fungsinya? Nah, kalau dari teks yang tadi sudah kita baca, fungsinya yaitu memberitahu masyarakat yang belum tahu atau belum memahami bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Jadi dengan teks tersebut diharapkan masyarakat tidak harus was-was kartu ATM tertelan atau salah menekan tombol ya. Nah, dapat disimpulkan nih Sobat Bahasa bahwa teks prosedur ini berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Nah, sampai fungsi Sobat Bahasa sudah paham ya? Selanjutnya nih Sobat Bahasa, di dalam sebuah teks ada apa? Ada struktur. Nah, struktur teks prosedur tersebut yang pertama adalah tujuan. Sebentar ya Sobat ya, kita pakai ini. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan itu berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nah, tadi tuh contoh dalam teksnya, bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi. Dari kalimat itu jelas ya, berisi tujuan untuk memberikan panduan atau petunjuk kepada masyarakat untuk mengambil uang melalui ATM. Selanjutnya, struktur teks prosedur yang kedua adalah langkah-langkah. Berupa apa? Berupa rincian petunjuk yang disarankan. Ini ya Sobat, ini saya ambil kutipan atau paragraf yang berisi struktur langkah-langkah dari teks prosedur. Cirinya di sini ada langkah pertama, nanti selanjutnya juga ada langkah kedua, sampai langkah itu selesai. Selanjutnya Sobat, kita menuju ke struktur teks prosedur yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Apa sih penegasan ulang? Yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal saldo bank. Ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Di sini jelas ya, jadi ada harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Paham ya Sobat Bahasa ya sampai sini? Nah, sekian ya Sobat Bahasa penjelasan mengenai pengertian dan struktur dari teks prosedur di kelas 11 SMA. Untuk pembahasan mengenai aspek atau ciri kebahasaan dalam teks prosedur ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih Sobat Bahasa yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa kembali. Salam Bahasa
Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.